Polemik Dwi Sasetyaningtyas Tias terus memancing beragam sudut pandang dari diaspora Indonesia. Kali ini, seorang WNI yang telah 5 tahun menetap di Belgia melalui akun @LadyElizabethFebrina ikut membagikan pengalaman pribadinya. Ia menegaskan memilih tetap mempertahankan paspor Indonesia meski secara administratif sudah berpeluang mengajukan perpindahan kewarganegaraan. Menurutnya, selama tinggal di Belgia, ia merasakan fasilitas publik yang relatif setara dengan warga lokal, termasuk layanan kesehatan dan akses sosial, sehingga urgensi mengganti kewarganegaraan tidak terasa mendesak. Ia juga menjelaskan bahwa kartu izin tinggal sudah cukup memberinya kemudahan mobilitas di kawasan Eropa tanpa harus repot mengurus visa. Meski mengakui ada keterbatasan dalam hak politik seperti tidak bisa mengikuti pemilu setempat, ia tetap merasa nyaman dan bahkan bangga mempertahankan status WNI. Pada akhirnya, ia menilai kekuatan paspor lebih ditentukan oleh profil individu, kondisi finansial, serta gaya hidup pemiliknya, bukan sekadar warna dokumen, sekaligus menambah warna baru dalam perdebatan kasus Dwi Sasetyaningtyas Tias. Halo geng, kan kayaknya lagi heboh ya kasus mbak-mbak LPDP itu ya. Mari kita bahas. Aku nggak akan bahas lebih dalam tentang LPDP ya, karena aku nggak pernah dapet beasiswa LPDP. Tapi aku akan share pengalamanku sebagai orang Indonesia yang sudah 5 tahun di Belgia atau ya di Eropa lah ya. Oke, jadi aku masih pegang paspor ijo atau paspor Indonesia. Dan harusnya sih setelah 5 tahun biasanya bisa ngajuin buat pindah warga negara gitu. Tapi aku nggak mau ya, karena aku merasa tidak ada perubahan yang signifikan gitu loh antara paspor ijo dan paspor kayak suami ya, paspor Belgia. Contohnya nih ya, banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan negara di Belgia ini kepada warga Belgia itu kurang lebih sama dengan kita-kita yang pendatang gitu loh. Aku kalau mau ke dokter misalnya sakit, prosesnya tuh sama seperti suamiku kalau dia juga sakit gitu loh. Buat appointment dulu sama dokter gitu, terus habis itu ya konsultasinya sama, tempatnya sama, terus resep dokternya juga kurang lebih hampir sama kalau sakitnya sama ya. Dan pembayarannya juga sama gitu loh, nggak yang tiba-tiba aku harus bayar puluhan juta terus di Yordi cuman kayak bayar berapa ratus ribu doang gitu, enggak gitu loh, bener-bener sama gitu. Apalagi di sini ada sistem yang memudahkan kita juga, pembayarannya jauh lebih murah. Itu lebih panjang lagi ceritanya, pokoknya simpelnya kurang lebih semua sama sistemnya. Bahkan kita pun bikin janji dokter tuh sama gitu loh, nggak ada dibedain, oh kamu orang Belgia jadi kamu duluan, nggak, sama ya, sama di tempat salon, di tempat restoran, semuanya sama. Yang jadi pembedanya itu adalah aku nggak bisa ikut pemilu atau pemilihan umum gitu loh yang di sini ya. Aku tetap bisa ikut milih ya, tapi buat yang di Indonesia gitu loh. Ya sama aja, cuman bedanya ya aku ikut milih yang buat Indonesia. Kalau ya paspornya Belgia ya pemilihannya buat orang yang di Belgia gitu loh. Dan ya aku ngerasa ya nggak apa-apa, karena aku juga kenal sama orang-orang yang di Belgia juga gitu loh. Terserah mereka dah itu ya, pilih-pilih dah ya. Nah aku tetap bangga aku bisa ikut pemilihan umum di Indonesia gitu loh. Untuk Indonesia maksudnya, tetap pemilihannya milihnya di sini ya. Lalu lanjut lagi jalan-jalan misalnya. Memang sih banyak yang bilang kalau jalan-jalan kan jadi ribet, ngurus visa dan lain-lain. Nah, tapi untungnya karena aku di Eropa,
kita ini udah ada resident card atau KTP lah ya, KTP kayak warga lokal, sama kayak Yordi itu KTP-nya. Aku tetap bisa keliling-keliling Eropa tanpa perlu urus visa gitu loh. Tapi ya itu tadi hanya seputar Eropa aja. Cuman Eropa tuh besar, geng. Aku aja belum semua Eropa yang aku kelilingin. Itu tuh butuh biaya ya, jalan-jalan itu butuh biaya gitu. Terus paling kalau misalnya pingin ke Amerika ya itu perlu visa, atau ke UK ya ke UK tuh aku perlu visa walaupun deket ya. Aku tetap perlu visa, tapi bedanya kemungkinan diterimanya tuh jauh lebih banyak kesempatannya, karena oh ya mereka lihat oh ya kamu kerjanya di Eropa, kamu ada resident card gitu loh, jadi kemungkinan diterima tuh jauh lebih besar gitu. Jadi lagi-lagi aku ngerasa kayak paspor hijau ini juga tetap bisa kuat tergantung siapa kamu, adakah uang kamu. Nah nih kemanakah tujuan kamu jalan-jalan? Percuma kalau nanti ke paspor terkuat tuh kayak Yordi juga, dia nggak jalan-jalan kalau nggak istrinya ini yang maksa jalan-jalan. Nggak akan jalan-jalan dia itu, di rumah aja dia. Istrinya yang tukang jalan-jalan. Jadi ya menurutku itu tergantung siapanya sih. Paspor hijau itu di tangan siapa ya kan, di tangan yang tepat. Nah tepat juga dia. Udah nggak usah kebanyakan bicara, nanti aku jadi blunder ya. Pokoknya itu deh ya pengalamanku. Semoga membantu buat kalian yang Indonesia, yang orang-orang Indonesia yang kepo gitu ya soal permasalahan ini gitu. Tapi aku nggak tahu ya soal LPDP, kalian tanya aja sama alumninya ya. Aku tidak melewati jalur LPDP gaya aku. Tapi aku lewat jalur menikah dengan warga lokal di sini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Suami istri alumni LPDP di blacklist dan didenda biaya S2 S3 karena terduga melanggar peraturan 2N+1. Masih banyak yang ramein kasus ini karena istri dari pasangan tersebut yang pamer anaknya WNA dan omongannya yang nyampehin WNI. Yang belum banyak diketahui adalah suaminya yang melanggar syarat beasiswa LPDP yaitu 2N+1. Atau alumni harus menjalankan masa pengabdian di Indonesia selama 2 kali masa studi plus 1 tahun. Dan kewajiban ini maksimal dijalankan 90 hari setelah hari kelulusan. Nah, si suami Aryo Iwantoro diduga melanggar peraturan tersebut, di mana dia seharusnya mengabdi selama kira-kira 15 tahun yang belum dilakukan meskipun sudah 3 tahun setelah kelulusan. Dan karena itu, dia bersama dengan istrinya terkena blacklist dan terduga juga akan didenda biaya kuliah S2, S3 yang mereka jalankan di UK. Dan ternyata sejauh ini yang ketahuan bukan cuma dia, tapi sejauh ini ada sebanyak 413 penerima beasiswa LPDP yang sampai sekarang masih belum balik ke negara Indonesia. Mbak Saset, ya Mbak LPDP, ya gini Mbak, kenapa kok tiba-tiba brutal konten Mbak? Setelah akunnya Mbaknya hilang, nggak tahu kenapa, karena ke-report atau apa, I don't know ya. Kenapa kok tiba-tiba brutal konten? Mau nyaingin kita afiliator nih, ya, tiba-tiba brutal konten sehari 15, sehari 10, apa sehari 20? Jangan dong, nambahin pesaing aja, kan gitu. Cukup kita aja Mbak jadi afiliator yang brutal konten, Mbaknya nggak usah, cukup di luar negeri, di Inggris aja ya, oke? Tapi Mbak, aku pengen bahas sedikit boleh ya Mbak ya, sedikit aja. Gini Mbak, apa yang Mbak sampaikan tidak sepenuhnya salah tentang di video-video Mbak yang lain ya gitu. Banyak masyarakat juga yang setuju dengan beberapa statementnya Mbak gitu ya, tentang mungkin sistem cara pengelolaan negara atau apapun lah, ya kan. Banyak yang setuju juga. Namun yang sangat disayangkan adalah cara Mbak, mungkin karena satu video itu yang blunder banget ya Mbak ya. Artinya yang sangat disayangkan adalah tentang etika gitu. Artinya ketika kita gini deh, perumpamaannya ya, kita dikasih makan gitu, dikasih makan sama orang bertahun-tahun, tiba-tiba setelah kita kenyang, kita lapar ya kan, kita hina tuh dia yang ngasih makan. Makanannya nggak enak lah, habis makanannya. Aku bertahun-tahun sama dia, makanannya nggak enak lah, itu habis makanannya sampai jadi daging gitu loh. Itu kan etikanya nggak bener gitu. Tapi ya gimana ya Mbak ya? Menurutku ya udahlah, menurutku jangan malah
terlalu dilawanin banget, ya kan? Setidaknya mungkin dengan cara meredakan dan membuat hati masyarakat Indonesia itu harusnya jadi lebih baik gitu loh. Mbaknya jangan makin nyolot gitu. Malah menurutku ya sampaikanlah dengan tulus gitu mbak. Bukan malah nambah-nambahin. Tapi ini sekedar saran, mbaknya mau terima atau tidak silahkan. Karena yang mbak ciderai hatinya itu bukan pemerintah saja. Yang mbak ciderai hatinya adalah rakyat. Dengan kata-kata WNI gitu. WNI berarti kan rakyat. Tapi kalau tadi mbaknya bilang pemerintah, mungkin masyarakat tidak sakit hati mbak. Tapi dengan kata-kata WNI, itu yang membuat hati masyarakat atau orang Indonesia jadi kerasa banget. Gitu loh mbak. Ya jadi mending jangan ditambahin lah mbak gaduhnya. Ya mbak ya.